Bismillah, alhamdulillah, wassallallahu wasallam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna illa syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma ya rabbal 'alamin. Allahumma rizqna al-ikhlas fi niyyati wal qawli wal 'amali lillahi ta'ala. Bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullah, mas'alatu, permasalahan. Yaqulu ba'dun nasi, telah berkata sebagian orang, sebagian manusia, inna awwalal makhluqati, bahwa makhluk pertama, Nur Muhammadin adalah katanya Nur Muhammad. Wa minhu, dan dari nur tersebut atau dari Nur Muhammad tersebut, khuliqatil makhluqat, itu diciptakan seluruh makhluk. Wa yaqulu qailuhum, dan ada lagi sebagian orang yang berkata, Rabbi khalaqaha min nur fihi ihtiram. Allah katanya menciptakan Muhammad dari nur, fihi, dan di dalam hal itu ihtiramun, adanya pengagungan atau memuliakan. Paham itu permasalahannya? Jadi sebagian orang mengatakan bahwa makhluk pertama adalah Nur Muhammad. Kemudian ada lagi dari mereka yang mengatakan bahwa Allah menciptakan Muhammad itu dari nur, dari cahaya. Mana katanya karena dalam hal itu adalah adanya kemuliaan. Ini adalah persepsi yang keliru, persepsi yang salah. Persepsi pendapat yang salah, menyalahi Al-Quran, hadis sahih yang akan kita sebut. Banyak ini di nasid-nasid atau di apa, di solawatan begitu. Banyak kan? Abi kholaq. Itu ngecaplok. Sebab dalam artian apa? Tujuan mereka adalah pengen memuliakan, tapi di dalam hal itu adalah secara tidak langsung atau secara tidak mereka sadari terdapat penyalahan, penyimpangan dari Al-Quran dan hadis yang akan kita jelaskan. Terus bantahan dulu, kita kasih bantahannya terhadap permasalahan ini. Inna awwala makhluqatillahil ma'u, sesungguhnya makhluk pertama yang Allah ciptakan adalah air. Wa minhu, dan dari air tersebut, khuliqatil makhluqat, itu diciptakan seluruh makhluk. Nah, pahami ini yang benar. Pahami ini yang benar, bahwa makhluk pertama adalah air, dan dari air tersebut Allah menciptakan makhluk-makhluk yang lain. Artinya apa? Bahwa air ini adalah merupakan pokok atau bahan atau pokok asal dari terciptanya makhluk-makhluk yang lain. Dalilnya apa? Qala ta'ala waj'alna minal ma'i
kulla syai'in hayy, dan telah Allah jadikan dari segala sesuatu hayy, hidup, hidup, menjadi hidup, menjadi hidup. Kemudian al-hadis, dalil dari hadis, kana Allahu wa lam yakun syai'un ghairuhu wa kana 'arshuhu 'alal ma'. Jadi ini asbabul wurudnya, bahwa ada sekelompok orang dari Yaman jauh-jauh datang ke menuju Rasulullah untuk menanyakan makhluk pertama yang Allah ciptakan, makhluk pertama apa yang Allah ciptakan. Itu pertanyaan mereka. Tapi Rasulullah tidak langsung dijawab bahwa makhluk pertama adalah ini. Rasulullah memberikan faidah besar, faidah agung atas pertanyaan ini. Terlebih dahulu dijelaskan oleh Rasulullah tentang ilmu tauhid. Ini harus jadi pegangan kita. Jadi dimanapun, kapanpun, jelaskan tauhid. Momen apapun, jelaskan tauhid. Acara apapun, jelaskan tauhid. Mau kawinan, mau kematian, mau sunatan, mau apa, dimanapun keadaannya, kapanpun, jelaskan tauhid. Rasulullah itu datang orang-orang jauh-jauh dari Yaman bertanya tentang makhluk pertama apa yang diciptakan oleh Allah. Dijawab oleh Rasulullah, Allahu wa lam yakun syai'un ghairuhu, bahwasanya Allah ada pada azal dan tidak ada sesuatu apapun selain Allah. Tidak ada langit, tidak ada bumi, tidak ada manusia, tidak ada pohon, tidak ada binatang, tidak ada malaikat, tidak ada arsy, tidak ada surga, tidak ada neraka, tidak ada para malaikat, tidak ada jin, tidak ada manusia. Allah ada pada azal dan tidak ada sesuatu apapun selain Allah. Tidak ada tempat, karena semua atau segala sesuatu selain Allah adalah makhluk. Allah yang menciptakan dari semula tidak ada, kemudian menjadi ada. Tauhid. Kana Allahu wa lam yakun syai'un ghairuhu. Jadi dari hadis ini juga bisa kita tetapkan bahwa Allah ada tanpa tempat dan tanpa akhir. Allah ada pada asal, tidak ada segala sesuatu apapun selain Allah. Allah ada tanpa permulaan, tidak ada sesuatu apapun selain Allah. Tidak ada tempat, tidak ada langit, tidak ada arah, tidak ada arsy, tidak ada bumi. Allah ada tempat-tempat. Karena tempat adalah sesuatu yang baru. Allah ada tidak bertempat di langit, tidak bersemayam di atas arsy. Kenapa? Karena itu semua adalah ciptaan Allah. Allah yang menciptakan. Allah ada sebelum tercipta itu semua. Kemudian setelah itu semua tercipta, Allah tetap tidak berubah. Ada tanpa tempat. Karena berubah adalah tanda terbesar dari makhluk. Membutuhkan kepada sesuatu yang berubah. Sesuatu yang berubah pasti membutuhkan kepada yang berubah. Dan sesuatu yang membutuhkan kepada yang lain lemah. Dan yang lemah kan tidak layak untuk menjadi Tuhan. Nah ini pentingnya ilmu tauhid. Pertanyaannya apa tadi? Segerombolan orang dari Yaman menanyakan makhluk pertama. Dijawab setelah dijelaskan tauhid, wa kana 'arshuhu 'alal ma'. Ini Allah menciptakan arsy dari air. Artinya apa? Bahwa air adalah makhluk pertama yang Allah ciptakan. Kemudian dari air tersebut Allah menciptakan makhluk yang kedua, yaitu adalah arsy. Paham itu? Jadi teks sangat jelas
dalam menetapkan bahwa makhluk yang pertama diciptakan oleh Allah adalah air, kemudian arsy. Kemudian rawahul Bukhari wal Baihaqi wa Ibnu Jarud. Hadis ini diriwayatkan Bukhari, diriwayatkan Al Baihaqi dan Ibnu Jarud. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian telah bersabda juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala khalaqa kulla syai'in minal ma'. Sesungguhnya Allah menciptakan segala sesuatu minal ma', itu dari air. Rawahu Ibnu Hibban wa Ibnu Majah. Hadis riwayat Ibnu Hibban dan Ibnu Majah. Kemudian hadis lain, waqala, Rasulullah juga bersabda, innallaha lam yakhluq syai'an mimma khuliqa qablal ma'. Sesungguhnya Allah tidak menciptakan sesuatu apapun mimma khuliqa qablal ma', sebelum dia ciptakan sebelum air. Artinya apa? Allah tidak menciptakan segala sesuatu apapun, segala sesuatu apa yang telah Allah ciptakan sebelum air. Nah, itu sekarang akan kita jelaskan. Sekarang sudah kita ketahui bahwa makhluk pertama itu adalah air. Ayatnya sudah jelas, hadisnya 3 sahih semuanya. Sekarang ada muncul persepsi salah kaprah sebagian orang yang mengatakan bahwa katanya makhluk pertama adalah Nur Muhammad. Amma qaulu ba'din nasi, adapun perkataan sebagian orang, inna awwalal makhluqati Nur Muhammadin, bahwa makhluk pertama adalah Nur Muhammad. Wa minhu, dan dari Nur Muhammad tersebut, khuliqatil makhluqat, diciptakan makhluk-makhluk. Fahuwa ghalaqun min qailihi, maka itu adalah persepsi keliru dari yang mengatakannya. Salah. Persepsi yang salah, keliru. Mukhalifun lil ayatil karimah, menyalahi terhadap ayat Al-Quran yang mulia. Tadi ayat yang telah kita sebutkan. Wal ahaditsis sahihah, dan juga menyalahi hadis-hadis yang sahih al-madhkurah yang telah tadi kita sebutkan. Dia menyalahi Al-Quran, 3 hadis sahih yang telah kita sebutkan tadi, di dalam menetapkan bahwa air adalah makhluk pertama yang Allah ciptakan. Nah, lantas apa sih pegangan mereka yang mengatakan Nur Muhammad ini adalah awal makhluk atau makhluk pertama? Biasanya mereka menyeret hadis yang disebut dengan hadis Jabriyah. Redaksinya ini, amma hadisu, adapun hadis yang dikenal dan disebutnya dikenalnya dengan sebutan hadis Jabir. Hadis ini mengatakan, katanya awwalu ma khalaqallahu nurun nabiyyika ya Jabir. Sesungguhnya awal makhluk yang Allah ciptakan adalah nur nabimu, Nur Muhammad, wahai Jabir. Khalaqahullahu min nurihi qablal asya. Nah, di sini letak kontradiksinya. Jadi pegangan hadis ini pertama adalah bahwa
Biasanya orang yang menuturkan hadis ini mereka menisbatkannya kepada Imam Abdul Razak, bahwa ini katanya terdapat di karangannya Abdul Razak hadis ini. Tapi sesungguhnya hadis itu pun tidak ada pada hakikatnya hadis itu tidak ada penyebutannya di karangan Abdul Razak. Mereka hanya mengatakannya demikian, tapi pada hakikatnya hadis ini tidak ada penyebutannya di musonnafatnya Imam Abdul Razak. Bahkan yang ada di dalam tafsir Abdul Razak, belum punya banyak karangan, di antaranya adalah ini. Beliau memiliki tafsir Abdul Razak bahwa kebalikan hadis ini. Artinya di dalam tafsir tersebut disebutkan bahwa asal keberadaan segala sesuatu adalah air, sebagaimana yang telah kita ketahui. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Al-Imam Al-Hafidh As-Suyuti, beliau mengatakan di dalam kitab Al-Hawi lil Fatawi, namanya kitab Al-Hawi lil Fatawi, ini karangan Al-Hafidh As-Suyuti, mengomentari tentang hadis Jabir ini. Beliau mengatakan laisa lahu isnadun yu'tamadu alaih, bahwa hadis Jabir ini tidak memiliki sandaran, tidak bisa dijadikan sandaran atau sanad yang dapat dijadikan sandaran atasnya. Ini nggak punya sanad, ini kata Al-Hafidh As-Suyuti. Bahkan para ulama mengomentari hadis ini adalah sebagai hadis yang maudhu. Hadis maudhu itu hadis palsu. Hadis palsu. Hadis palsu. Bukan hadis. Karena sering disebut-sebut atau sebagian orang yang disebutkan kepada Rasulullah disebut hadis, tapi pada hakikat itu adalah bukan perkataan Rasulullah. Hadis. Kita jelaskan di mana letak rokiku atau rokakah. Rokakah itu letak kontradiksi hadis ini. Kita sebutkan, kita jelaskan bahwa di dalam hadis ini dijelaskan bahwa katanya ya. Jadi dari penggalan pertama itu menetapkan, dari penggalan pertama ini menetapkan bahwa makhluk pertama apa? Kata mereka Nur Muhammad. Jadi di dalam penggalan ini menetapkan bahwa Nur Muhammad adalah makhluk pertama menurut mereka. Oke? Kemudian penggalan kedua, khalaqahullahu min nurihi qablal asya. Nah, di dalam penggalan kedua di sini letak kontradiksinya. Sebagaimana kita ketahui bahwa hadis-hadis Rasulullah itu tidak bertentangan, tidak kontradiksi. Rasulullah mengatakan hadis, kemudian mengatakan hadis selanjutnya menentang hadis yang pertama. Tapi di dalam hadis ini terdapat rokaka atau terdapat kontradiksi, yang mana itu adalah merupakan dalilul wada'. Para ulama mustalahul hadis mengatakan demikian, bahwa ar-rokaka itu dalilul wada', bahwa
hadis yang rokaka, yang kontradiksi, itu adalah menunjukkan bahwa hadis tersebut adalah maudhu'. Di mana letak kontradiksinya? Di dalam min nurihi. Jadi tadi apa? Bahwa di penggalan ini menetapkan bahwa Nur Muhammad adalah makhluk pertama yang Allah ciptakan. Kemudian apa? Khalaqahullahu min nurihi, bahwa Allah menciptakan Nur Muhammad tersebut min nurihi. Kalau seandainya Nur Muhammad, kalau seandainya Nur di sini bermakna bahwa di sana ada makhluk yang mana dari Nur tersebut Allah ciptakan Nur Muhammad, berarti batal dong Nur Muhammad sebagai makhluk pertama. Artinya apa? Bahwa makhluk pertama itu adalah Nur, kemudian dari Nur tersebut Allah ciptakan Nur Muhammad. Paham nggak? Berarti apa? Batal dong. Kembali di sini bahwa domir ha ini adalah kembali kepada lafaz jalal. Oke? Kalau seandainya maknanya di sini min nurihi, dari nur Allah, artinya di sana ada makhluk nur. Kemudian dari nur tersebut Allah menciptakan Nur Muhammad, berarti Nur Muhammad makhluk berapa? Kedua. Karena makhluk pertama apa? Nur, yang dari situ diciptakan Nur Muhammad. Paham? Nah itu makna idhofah di sini. Itu yang pertama. Kalau seandainya Nur di sini adalah mengatakan bahwa Allah berupa Nur, dalam artian dari Nur tersebut Allah memecah zatnya hingga akhirnya jadi Nur Muhammad, itu lebih parah. Karena kita sebagaimana kita ketahui bahwa Allah Maha Suci dari terbagi-bagi, Maha Suci dari ketersusunan. Karena itu semua adalah sifat makhluk, sifat benda. Allah mustahil bersifatan dengan demikian. Paham itu? Jadi kalau seandainya idhofah di situ ila idhofah al-juz' ila al-juz' ila al-kull, maka itu lebih parah konsekuensinya. Sama halnya dia mengatakan bahwa Allah berupa nur, kemudian memotong dari nur tersebut, dari data tersebut untuk diciptakan jaringan Nur Muhammad. Jadi itu adalah kesalahan yang fatal. Fatal itu menyalahi akidah atau sunnah. Paham betul? Jadi itu bentuk rokakah atau bentuk apa? Kontradiksi di dalam hadis ini. Paham itu? Nah, makanya falam yasbut, maka hadis ini tidaklah sabit. Hadis ini tidaklah sabit. Benar. Walam yusahhihu ahadun minal hufaz, dan tidak ada yang menilainya sahih seorang pun dari para hufaz. Bal, akan tetapi laisa lahu isnadun yu'tamadu alaihi, bahkan tidak memiliki sanad yang bisa dijadikan sandaran bagi hadis ini. Nggak punya sanad, kata Imam Al-Hafidz As-Suyuti. Tidak memiliki sandaran Imam Al-Hafidz As-Suyuti. Wa huwa raqiqul ma'na, yang mana itu adalah raqiqul
raqiqul ma'na. Hadis ini raqiqul ma'na, maknanya kontradiksi. Kontradiksi secara makna. Warraqaqatu dalilul wada' kama qala ulamaul hadis. Dan raqaqah atau kontradiksi itu adalah dalilul wada', merupakan dalil akan hadis maudhu', sebagaimana dikatakan oleh para ulama hadis. Paham itu? Jadi sebenarnya apa namanya? Apa sih tujuan mereka mengatakan bahwa Nur Muhammad ini adalah sebagai makhluk untuk memuliakan? Mereka mengatakan demikian. Padahal para ulama mengatakan bahwa keutamaan atau kemuliaan itu bukan yang pertama diciptakan, tapi kemuliaan adalah Allah yang memuliakan. Itu. Jadi kemuliaan bukan mereka yang pertama, tapi Allah yang memuliakan. Nah, di sini para ulama mengatakan laisal fadlu fi taqaddumil wujud. Bukanlah keutamaan itu, kemuliaan itu di dalam siapa yang duluan diciptain. Balil fadlu bitafdilillah, akan tetapi keutamaan itu adalah dengan Allah yang menjadikannya utama. Allah yang menjadikannya mulia. Iblis sama Nabi Adam, siapa yang dulu diciptakan? Iblis. Nabi Adam itu adalah jenis terakhir, jenis makhluk terakhir yang Allah ciptakan, manusia. Manusia itu adalah Nabi Adam, manusia adalah jenis makhluk terakhir yang Allah ciptakan. Jadi iblis duluan. Mereka berani mengatakan bahwa iblis duluan diciptakan, tidak bisa membantah dalam hal ini mereka yang mengatakan bahwa Muhammad adalah makhluk pertama. Tidak bisa membantah bahwa iblis adalah diciptakannya dulu, belakangan setelah Nabi Adam, tidak bisa. Mereka juga mengatakan meyakini bahwa iblis duluan diciptakan dibandingkan Nabi Adam. Tapi mana yang lebih mulia itu? Siapa Nabi Adam? Jelas Nabi Adam lebih mulia. Jadi apa namanya? Tidak ada artinya pendapat mereka yang mengatakan bahwa hadis yang lemah sanadnya apabila diterima oleh seluruh umat, maka hadis tersebut naik kualitasnya menjadi hasan juga. Jadi nggak bisa juga ditetapkan. Bagaimana sih apa namanya hal-hal atau persepsi-persepsi yang seperti ini yang apa namanya muncul dari orang-orang yang belakang, catatan atau persepsi pendapat yang muncul dari ulama mutaakhirin. Notabene nakal. Keutamaan bukan berarti siapa yang duluan menciptakan. Ini adalah dengan Allah menjadikan yang mulia. Wa qauluhu, kemudian perkataan sebagian orang, Rabbi khalaqataha
min nur itu adalah batilun, perkataan yang batil. Begitu. Al-jahlu aduwwun li nafsihi. Maka yakun musaddifan bihi. Tujuannya mau orang tersebut apa? Salah kata kan? Apa yang tidak dilandasi? Maka itu adalah batil, pendapat yang batil, perkataan yang batil, zahirul mukhalafah, sangat jelas penyimpangannya, penyelewengannya. Liqaulihi ta'ala, terhadap firman Allah, qul innama ana basyarun mislukum, sesungguhnya aku adalah manusia seperti kalian. Manusia. Tapi apa? Nabi Muhammad terlahir, tercipta dari mani tubuh orang tuanya. Ana basyar, saya manusia seperti kalian. Itu bukan tercipta dari cahaya. Gimana sih? Kemudian wa qaulihi ta'ala, kemudian dan firman Allah lainnya, wa huwal ladzi khalaqa minal ma'i basyara, dan dia Allah yang telah menciptakan dari air basyaran akan manusia. Banyak sebenarnya yang fanatik dengan pendapat yang seperti ini, pendapat yang seperti ini. Ini fanatik tanpa dasar, fanatik tanpa dasar. Ada katanya lebih ironis lagi, sebagian orang yang fanatik dengan hadis Awaliyah Nur Muhammad ini, atau hadis Jabir ini, mengaku telah menemukan manuskrip, salinan manuskrip dari Musannaf atau karya Abdul Razak tadi, yang di dalamnya ada penyebutan hadis Jabir. Tapi demikian anehnya sampai sekarang tidak pernah manuskrip itu ditemukan di mana adanya. Dari semenjak sekitar 15 tahun orang tersebut mengatakan keberadaannya, hingga sekarang ini mereka nggak tahu, bisa mengungkap di mana keberadaan manuskrip tersebut. Jadi bagaimana mereka dapat mengatakan atau dapat mengatakan dengan dalil hadis Jabir tadi, sementara tidak ada seorang pun dari hafidz, dari para hufaz ahli hadis yang mensahihkan. Akhir jelas 3 hadisnya Sahih Bukhari. Itu wallahu a'lam bishawab. Ada yang ditanyakan? Apa ada yang paham? Ada yang ditanyakan? Alhamdulillah.